Oke teman-teman, jadi pada video kali ini audio review akan mereview yaitu sebuah tune control ya, tune control yang menurut saya sangatlah bagus, sangatlah recommended. Ini produk Indonesia yaitu yang dimiliki oleh Ranik produk ya, 100% produk Indonesia, produk dalam negeri, merek Ranik ya. Nah, tune control ini sudah include dengan echo, subwoofer, ada bass, treble dan juga mic ya. Jadi langsung aja saya buka ya teman-teman. Nah, ini adalah seperti ini produknya ya teman-teman. Ini adalah tune control yang menurut saya paket hemat katakanlah ya. Dan ini sudah ada filter subwoofer ya, subwoofer, dan ini volume, dan ini bass dan treble ya. Dan ini adalah mic dan echo. Jadi mic itu mic-nya kan mic-nya dua ya, untuk inputnya dua. Namun volume cuma satu, tapi tenang aja teman-teman, ini dua mic. Jadi teman-teman nggak usah berpikir bahwa nanti berebutan pada saat digunakan keduanya, enggak, ini tidak akan berebutan karena di sini memang sudah ada resistor yang fungsinya agar supaya mic ini bisa bekerja secara bersamaan walaupun menggunakan satu potensio ya. Dan ini adalah echo ini adalah echo gema ya teman-teman. Nah, ini adalah volume, dan ini filter subwoofernya, lebih tepatnya adalah frekuensi, dan ini adalah bass treble. Nah, ini frekuensi teman-teman, jadi enak banget. Filter ini memiliki frekuensi sub ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini hanya tinggal membuka aja, suara dia akan lebih kenceng kalau tergantung teman-teman suara subwoofernya inginnya di mana ya. Dan untuk filter subwoofer diikutkan dengan volume utama, yaitu enak kalau kita menutup volumenya, kita tutup ya, misalkan suaranya kita tutup, jadi filter subwoofer secara otomatis dia akan nutup, dia tidak, karena dia bekerja pada saat volume ini dibuka. Jadi enaknya seperti itu, jadi kita nggak usah secara satu persatu volume dinolkan dan filter subwoofernya dinolkan. Biasanya kan ada seperti itu ya, kalau volumenya nol, filter subwoofer masih kebuka, dia masih suara kalau yang ini tidak teman. Itu salah satu kelebihan dari tune control ini ya. Ada banyak sekali tune control yang menurut saya yang paket komplit, tapi menurut saya hampir sama rata-rata yang seperti ini. Ini yang tanpa PSU, yang kalau PSU dia sendiri itu volume itu, bukan filter sub. Kalau yang ini filter sub, itu kerennya menurut saya, kerennya ini menurut saya untuk apa ya, tune control ini paket hemat, harganya cukup terjangkau ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk inputnya teman-teman, input out-nya di sini ya, input outputnya di sini dan outputnya berada di sini. Nah, mungkin teman-teman akan bingung ya, untuk outputnya kan di sini kan nggak ada tulisan output ya. Nah, ini adalah output dan ini adalah input. Barangkali teman-teman mungkin kok outputnya nggak ada. Nah, ini outputnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin yang teman-teman akan bingung kan untuk ground. Nah, ini kan ada plus ada negatif ya. Ini harus PSU simetris ya teman-teman, jadi bukan PSU non simetris. Teman-teman jangan kaget kalau di sini nggak ada ground ganda, maksudnya dua double groundnya itu jadikan satu ya sama LR, jadi nggak ada masalah karena ini adalah ground. Ini negatif dan ini positif untuk PSU simetris ya, PSU simetris bukan non simetris ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, ini jalur R sama jalur R untuk outputnya, dan ini adalah groundnya juga dipakai untuk PSU simetris yang ground ya teman-teman. Nah, tune control ini menurut saya wajib untuk menggunakan daya 12 volt minimum ya, minimum 12 volt, maksimal 18 volt, karena di sini sudah ada pembatas yaitu dioda zener, itu berfungsi untuk menurunkan tegangan atau menjaga tegangan yang masuk ke sini tidak melalui batas batas maksimum. Jadi maksimum cuma 12 volt, jadi masuk ke sini ya 12 volt, masuk ke komponen itu 12 volt, makanya dia di sini ada dioda zener ya. Jadi ada dua series untuk mengantisipasi adanya misalkan tegangan yang membludak ya, siapa tahu ya itu bisa merusak IC ini teman-teman ya. Jadi di sini ada dua desainer, teman-teman bisa kasih 15 volt atau 12 volt, kalau idealnya antara 12 sampai 15 ya. Tapi kalau teman-teman punya PSU yang 15 volt nggak ada masalah, tetap masuk ke sini 12 volt ya. Nah, ini seperti ini ya, ini PCB warna merah. Menurut saya teman-teman jangan perlu khawatir bahwa biasanya kan PCB-nya warna hijau, dan sedangkan ini warna merah. Tetap komponen yang berada di sini 100% sama teman-teman. Ini menurut saya ada tune control jos gandos ya, dan saya juga merekomendasikan untuk teman-teman kalau misalkan mau beli PSU yang seperti saya tunjukkan dulu ya teman-teman. Ini adalah PSU nya. Nah, ini juga warnanya merah ya. Nah, dan ini sini silakan dikasih tegangan AC trafo, itu di sini outputnya 12 volt ya. Jadi kalau teman-teman
output 12 volt maupun 15 volt tergantung pada TIP yang teman-teman akan pakai. Ini TIP 7812. Jika teman-teman ingin menghendaki 15 volt, ini silahkan lepas saja keduanya, diganti yang TIP 7915 ya, sama 7915 sama 7815, keduanya tidak boleh salah satu ya, untuk mendapatkan output 15 volt. Akan tetapi untuk jalur in-nya teman-teman kasih 18, dan ini teman-teman kalau teman-teman kasih 18 volt tetap outputnya di 12 volt. Tapi saya sarankan teman-teman kasih 15 volt dan outputnya nanti 12 volt, karena untuk TIP ini selisihnya 3 volt aja, jangan terlalu lebih ya. Misalkan 18 volt itu kan di sini kan 7812, udah selisih berapa ya, 715 ya, kurang lebih ya sekitar 5 voltan. Jadi teman-teman saya sarankan dikasih 15 volt, outputnya 12 volt, ada selisih jarak 3 volt gitu. Jangan terlalu besar untuk output, untuk input utamanya teman-teman. Ini bisa menyebabkan TIP tanpa beban dia hangat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih 15 volt aja, nanti outputnya 12 volt ya. Nah seperti itu. Ini juga produk dari Ranik, keren. Nah ini menurut saya kenapa ya, itu PCB nya kalau kita copot-copot itu kadang nggak lepas ini. Itu yang menurut saya itu keren ya. Ini selain produk dari Ranik, teman-teman bebas boleh pilih produk yang lain juga gak ada masalah ya teman-teman ya. Nah ini adalah salah satu tune controlnya ya teman-teman ya. Tune control keren banget. Jadi teman-teman harus, menurut saya sarankan pakai TIP ya 7812 atau 715 untuk agar supaya stabil gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya mengenai review singkat mengenai tune control yang paket komplit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di audio review Indonesia selanjutnya.